Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bongkar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sutami dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran yang akan membahas mengenai bagian-bagian yang terdapat pada komponen mesin las listrik atau yang sering kita kenal dengan las SMA. Selanjutnya saya akan membahas mengenai K3 apa saja yang diperlukan dalam proses pengelasan dan alat pelindung diri apa saja yang digunakan dalam proses pengelasan. Las busur nyala listrik atau yang disingkat las SMA dan berkepanjangan Shear Metal Arc Welding adalah suatu proses penyambungan dua keping logam atau regular menjadi suatu sambungan yang tetap dengan menggunakan sumber panas dari energi listrik dan bahan tambah atau sebagai pengisi berupa elektroda yang terbungkus. Pada proses pengelasan, elektroda yang terbungkus busur api listrik yang terjadi antara ujung elektroda dan logam hidup atau benda kerja yang akan menghasilkan panas. Berikut adalah cara-cara yang harus diikuti untuk memperoleh keberhasilan dalam proses pengelasan, yaitu 1. Material yang akan disambung terdapat cair pada panas. Yang kedua, antara material yang akan disambung terdapat kesesuaian dengan sifat pengelasan. 3. Cara penyambungan sesuai dengan sifat benda padat dan tujuan penyambungan. Bahaya yang terdapat dalam proses pengelasan busur listrik atau SMAW. Yang pertama, terjadinya kejutan atau lonjakan listrik selama pelaksanaan proses pengelasan dengan mesin las busur listrik tersebut. Yang kedua, cedera pada mata akibat terpapar secara langsung dengan sinar yang dihasilkan dari proses pengelasan. Yang ketiga, cedera karena asap dan gas yang dihasilkan selama proses pengelasan. Yang keempat, kebakaran, ledakan, dan luka bakar akibat percikan api atau terang pengelasan. Welding adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan, dengan atau tanpa logam, menambah dan menghasilkan sambungan yang penting. Berikut saya akan membahas sebab-sebab utama terjadinya kejutan listrik selama proses pengelasan dengan las busur listrik. Yang pertama, karena perlu menyalakan kembali dan menjaga kestabilan busur las, maka tegangan listrik AC pada mesin las busur listrik harus dijaga agar tetap tinggi. 2. Isolasi yang tidak efektif karena adanya kerusakan pada pembungkus kabel las. Yang ketiga, isolasi yang tidak efektif dari mesin las busur listrik dan terbukanya bidang pengisian pada terminal penghubung kabel mesin las. Yang keempat, isolasi yang tidak efektif pada gagang batang las. Berikut saya akan memberikan tips atau cara-cara mencegah bahaya kejutan listrik selama proses pengelasan berlangsung, yakni terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, pencegahan arus listrik mengalir ke seluruh tubuh manusia, yakni 1. Pakaian kerja harus kering dan tidak boleh basah oleh keringat ataupun air. 2. Harus wajib memakai sepatu safety yang bagian bawahnya berbahan karet atau kulit yang seluruhnya terisolasi. 3. Mesin las busur listrik harus AC, harus memiliki alat penurunan tegang secara otomatis. Atau jika menggunakan mesin las busur listrik arus DC, tegangannya harus relatif rendah, sekitar 60 volt ampere.
Baiklah, untuk pencegahan yang kedua, memastikan tidak adanya kebocoran dari arus listrik. Yang pertama, mesin las busur listrik atau mesin las SMA meja kerja las dan lembar kerja yang akan dilas harus benar-benar membumi. Lebih tepatnya berada di permukaan yang rata. Yang kedua, jika pemukus kabel input ataupun output terjadi sobek dan kawatnya terbuka, maka tutuplah dengan pita isolasi. Lebih baik dianjurkan untuk mengganti pemukus kabelnya. Yang ketiga, isolasi terminal kabel pada sisi input ataupun output, kabel pada gagang elektroda dan sisi gagang elektroda, serta hubungan pada konektor kabel harus sempurna. 4. Hubungan kabel-kabel yang ada di meja penjelas, lembar kerja yang akan dilas, dan logam dasar dengan benda-benda menggunakan penjepit khusus, seperti menggunakan tap. Yang kelima, ketika meninggalkan bengkel pengelasan untuk beristirahat, sangat dipastikan bahwa batang elektroda las telah dilepaskan dari gagang elektroda atau holder setelah digunakan tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan APD, alat pelindung diri yang harus digunakan dalam proses pengelasan. Yang pertama, saya menggunakan pakaian kerja las atau wear pack. Wear pack adalah pakaian yang terdapat untuk melindungi seluruh bagian tubuh dari panas, terutama dari percikan api dari proses pengelasan. Selanjutnya, saya menggunakan kacamata las listrik seperti ini. Kacamata las adalah alat untuk melindungi mata dari paparan cahaya yang dihasilkan dari proses pengelasan secara langsung. Kacamata las listrik mempunyai pengkodean nomor yang terdiri dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14 densitas. Densitas atau kegelapan. Semakin besar ukuran densitasnya, maka kacamata tersebut juga semakin tinggi akan keakuratan kegelapannya. Jadi kita bisa menyesuaikan kegelapan atau densitas itu yang cocok dengan mata kita dan kondisi mata kita. Selain itu juga, ukuran ampere juga dapat digunakan untuk mempengaruhi. Seperti semakin besarnya ampere akan menimbulkan cahaya yang semakin terang. Selanjutnya, menggunakan masker. Masker berfungsi sebagai alat pelindung pernapasan dari bahayanya asap las. Karena asap las berbeda dengan asap biasa, asap las merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia dan perlindungan lasan, dan juga pembakaran atau pelelehan dari material lasan. Oleh karena itu, asap las merupakan proses dari pengelasan ini hampir seperti mirip serbuk bersih dan sifatnya sangat membahayakan alat pernapasan kita. Dan yang terakhir, saya menggunakan sepatu safety atau sepatu keselamatan dalam bekerja. Sepatu safety adalah sepatu yang terbuat dari kulit dan bagian depannya terdapat sebuah. Dan selanjutnya saya menggunakan sepatu safety. Sepatu safety merupakan sepatu yang terbuat dari kulit dan bagian depannya sepatu safety terdapat iklan baja yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda yang berat dan benda yang tajam. Selain itu juga, karena bahan dari sepatu safety ini bersifat isolator, sepatu ini juga melindungi diri dari bahaya sengatan listrik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang terdapat pada proses pengelasan. Yang pertama, ada trafo atau mesin las. Di bagian trafo ini terdapat beberapa fitur atau mode. Yang pertama adalah untuk mengatur tegangan. Mengatur tegangan dari 5 sampai 160 ampere. Selanjutnya ada indikator tanda mesin ini hidup, dan yang ada indikator temperatur. Selanjutnya ada switch. Switch ini jika diarahkan ke atas
untuk mengelas aluminium, bahan benda kerja yang berjenis aluminium, dan selanjutnya jika ke bawah untuk mengelas benda kerja yang berjenis baja. Selanjutnya di sini ada soket positif, yang mana soket positif ini dihubungkan dengan kabel elektroda. Selanjutnya ada soket negatif, yang mana soket ini dihubungkan dengan kabel massa. Di belakangnya terdapat tombol power, yang ini untuk menghidupkan dan mematikan mesin las tersebut. Dan terdapat kabel yang dapat dihubungkan dengan terminal. Selanjutnya ada sikat kawat untuk membersihkan benda kerja atau plat yang sedang dilas. Selanjutnya ada penutup untuk membersihkan sisa-sisa dari hasil pengelasan, yakni berupa slag atau flux yang keras. Di sini saya menggunakan tang sebagai alternatif untuk menjepit atau mengambil benda kerja, dikarenakan dalam proses pengelasan benda kerja di sekitar kita menjadi panas. Selanjutnya terdapat kabel massa, yakni yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari mesin las ke benda kerja. Kemudian ada klem massa, yang ini klem massa berfungsi untuk mengalirkan arus listrik yang terdapat pada kabel massa ke benda kerja. Selanjutnya terdapat kabel elektroda yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari mesin las ke holder atau pemegang elektroda. Selanjutnya ada holder. Holder tersebut berfungsi untuk menjepit elektroda. Selanjutnya ada elektroda, yakni elektroda berfungsi untuk mengantarkan energi panas dan juga sebagai logam dalam proses pengelasan. Selanjutnya ada mesin gerinda sebagai alat untuk memotong plat atau benda kerja yang akan dilas. Dan yang terakhir terdapat plat strip, yakni plat yang berukuran 2 mm sebagai objek yang akan kita las. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Baiklah, sebelum kita melakukan proses pengelasan, terlebih dahulu kita harus memotong plat sebagai benda kerja dalam melakukan proses pengelasan, yang ini sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menggunakan kacamata dalam gerinda seperti ini untuk melindungi mata dari percikan api, dan selanjutnya menggunakan masker. Pastikan mesin gerinda terhubung dengan terminal listrik. Mari kita hidupkan. Itu tadi telah terjadi proses pengerindaan. Ini kita menghasilkan satu potongan plat kecil. Sekarang kita akan memotong plat satu lagi, yang mana akan plat tersebut sebagai benda kerja, yakni yang akan kita sambung dalam proses pengelasan. Langsung saja kita potong plat tersebut.
melakukan proses pengelasan. Tetapi sebelum saya melakukan proses pengelasan, hal yang akan saya lakukan yakni memperlihatkan bagaimana tata cara menghidupkan mesin las dengan baik dan benar. Yang pertama, kita hubungkan kabel trafo dengan terminal listrik. Selanjutnya saya akan memasangkan kabel elektroda ke soket positif. Lalu kita pasangkan kabel massa dengan soket negatif. Kemudian kita nyalakan trafonya. Lalu kita atur tegangan ampernya. Kemudian kita pakai sarung tangan terlebih dahulu. Lalu kita pasang elektroda pada holder. Pastikan untuk kemiringannya sekitar 45 derajat. Lalu kita pakai masker terlebih dahulu agar asap yang terpapar dihasilkan dari proses pengelasan tidak terhirup. Kemudian kita gunakan kacamata sebagai pelindung dari cahaya yang dihasilkan dalam proses pengelasan secara langsung. Saja kita lakukan proses pengelasan. Itu tadi adalah proses pengelasan. Kurangnya ini kita tunggu dulu terlebih dahulu sampai selak atau flux yang dihasilkan dari proses pengelasan tadi mengering. Slug atau flux yang menempel pada benda kerja, kita menggunakan koloteran. Mungkin itu saja dari proses pengelasan yang telah saya lakukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.